Anda masih menyaksikan debat Cawapres Pilpres 2019. Kita memasuki segmen kedua. Di segmen ini, para kandidat wakil presiden akan menjawab pertanyaan dari panelis. Tidak hanya menjawab, tapi juga mereka bisa bertanya kepada sesama cawapres dan menanggapi pertanyaan dari kawan sebelahnya, kira-kira begitu. Betul, dan sebagai moderator tugas kami hanya menyampaikan pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim panelis yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Siapa saja mereka? Kita simak bersama. Panelis debat Cawapres Pilpres 2019. Profesor Dr. Yos Yohan Utama, SH.M. Hum, Rektor Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Anis Hidayah, Ketua Pusat Studi Migrasi, Migrant Care. Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal, Master of Engineering, Rektor Universitas Syah Kuala Aceh. Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi, MA, PhD, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Profesor Dr. Hairil Effendi, MS, Guru Besar Bidang Sastra Nusantara, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Profesor Dr. Duya Aries Tina Pulubuhu, MA, Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Profesor Subilhar, MA, PhD, Guru Besar Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara. Radar Pancadahana, Budayawan. Profesor Dr. David S. Perdana Kusuma, Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Konsultan, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Dan sudah bersama kita para panelis yang telah menyusun soal-soal yang akan ditanyakan kepada para calon wakil presiden. Kita berikan aplaus sekali lagi. Kerja cukup panjang selama kurang lebih 1 minggu ini. Silakan duduk kembali Bapak-Bapak, Ibu. Silakan Putri. Iya, dan saya sudah berpisah sejenak dari Alvito. Di samping saya sudah ada Komisioner KPU, Bapak Wahyu Setiawan. Pak Wahyu, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga sudah ada Prof. Yos Yohan Utama, yang merupakan Rektor Universitas Diponegoro dan mendapat tugas sebagai koordinator panelis. Ya, betul malam. Ya? Selamat malam, terima kasih Prof. Yos. Dan pada malam hari ini saya akan dibantu oleh Pak Wahyu dan juga disaksikan oleh panelis untuk membuka kotak. Kotak ini berisi pertanyaan yang sebelumnya sudah diundi oleh kedua belah pihak, jadi secara fair, kotaknya juga transparan. Silahkan Pak Wahyu, kuncinya ditunjukkan dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuncinya Ibu Bapak. Ya. Ini Bro, betul Bro? Betul. Dan pertanyaan ini bersifat rahasia, hanya panelis yang mengetahui, belum ada pihak manapun yang mengetahui soal-soal yang sudah dibuat. Silahkan. Izin Bro? Yap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, ini dia. Kotaknya sudah terbuka. Pertanyaan yang tadi diambil kembali, diperlihatkan kembali bahwa semuanya masih tersegel. Tersegel semua. Ya. Betul? Terima kasih. Silakan dikembalikan. Silakan dikembalikan saja, nanti saya akan mengambil langsung. Karena transparan, jadi lebih mudah bagi saya juga untuk nanti saja mengambilnya. Panas itu karena ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu Setiawan, Prof. Yos, terima kasih banyak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih Pak Wahyu, Pak Yos. Sedikit saja gambaran bahwa para panelis ini telah bekerja kurang lebih 1 minggu. Mereka menyusun masing-masing 5 pertanyaan dari 4 topik yang akan dipertanyakan kepada calon wakil presiden kita. Dan hanya 1 pertanyaan yang akan ditanyakan, artinya ada pengundian yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, sesi ini Putri akan memandu untuk topik pendidikan dan kesehatan, Putri. Betul, pendidikan dan kesehatan. Langsung saja kita mulai Bapak-Bapak, malam hari ini saya akan membuka kotak.
sudah terbuka, berisi pertanyaan yang terpilih dari proses pengundian sebelumnya. Sesi pertama, masing-masing kandidat akan menjawab pertanyaan dari topik pendidikan. Tulisannya sudah jelas, saya tunjukkan kepada kamera. Topiknya pendidikan, dan sesuai dengan undian, amplop pendidikan D atau Delta yang akan saya bacakan malam hari ini. Amplopnya masih tersegel ya. Pak Sandi, Pak Maruf Amin, saya buka sekarang. Ya. Sudah siap Bapak-Bapak? Ya, sesuai gilirannya kami nanti saya akan bacakan dulu. Sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Pendapatan domestik bruto Indonesia diprediksi menempati posisi 5 besar dunia pada tahun 2045. Pencapaian itu mensyaratkan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, di mana riset menjadi kebutuhan utama. Bagaimana komitmen Bapak-Bapak sekalian untuk terciptanya peningkatan riset yang menjawab kebutuhan tersebut? Sesuai giliran, kami persilakan Cawapres nomor 02 menjawab terlebih dahulu, waktunya 2 menit, hitungan waktu dimulai sejak Bapak Sandiaga Uno berbicara. Untuk mencapai posisi 5 besar di tahun 2045, kita harus membangun manusia kita. Sistem pendidikan kita harus menyambung dengan lapangan pekerjaan. Inovasi, riset, dan teknologi menjadi investasi yang harus kita lakukan. Bukan hanya saja dari besarannya. Kita bicara mungkin 1% atau mungkin 2% daripada anggaran kita yang kita alokasikan kepada riset dan teknologi. Tapi menurut saya yang harus kita fokuskan adalah bagaimana mengkonsolidasikan agar dunia usaha, akademik, dan juga pemerintah memiliki satu sinergi. Karena banyaknya hasil riset dan teknologi ternyata tidak bersambung atau tidak sinergi dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Di bawah Prabowo Sandi bukan hanya besaran jumlah daripada riset dan teknologi fund, tapi kita akan pastikan juga pengalokasiannya sinergis dengan dunia usaha, juga dengan sistem akademisi. Saya pernah mengelola dana riset dan teknologi, dan saya melihat begitu banyak anak-anak muda Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menciptakan terobosan-terobosan di bidang pertanian. Kita bisa meningkatkan produktivitas kita jika kita memastikan bahwa pupuk organik dengan kualitas terbaik hasil riset dan teknologi anak bangsa diberikan, sehingga harga bahan pokok kita akan turun. Saya semakin yakin bahwa revolusi industri 4.0, di mana ekonomi kreatif akan bersinergi juga dengan loncatan-loncatan letupan inovasi, memastikan lapangan kerja akan tercipta untuk anak muda. Jadi 2045 bukan hanya kita menjadi 5 besar dunia, tapi kita betul-betul bisa menciptakan peluang kerja untuk seluruh warga negara Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, berikutnya untuk calon wakil presiden nomor 01, Bapak Maruf Amin, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Riset menentukan maju mundurnya suatu negara. Negara yang bisa mengembangkan risetnya, dia akan menjadi negara yang maju. Karena itu kami akan mengembangkan riset dengan mengkoordinasikan semua alokasi dana. Sementara ini memang dana riset terbagi di kementerian dan lembaga. Tetapi nanti akan kita satukan supaya menjadi satu koordinasi dan akan kami bentuk Badan Riset Nasional. Dan kami juga akan memaksimalkan rencana induk riset nasional RIRN yang sudah ada. Karena itu akan kita optimalisasi sehingga riset kita akan menjadi lebih efektif. Samping itu juga kita sudah
sepakat untuk menyediakan dana abadi riset di samping dana abadi pendidikan, dana abadi kebudayaan, juga dana abadi riset. Dengan berbagai upaya itu, kami yakin bahwa riset kita di masa yang akan datang akan berhasil memajukan negara ini dan kita menuju 10 years challenge. Terima kasih. Ada waktu, Pak Maruf Amin, ingin ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih Bapak Maruf Amin. Selanjutnya saya persilakan Pak Sandiaga Uno untuk menanggapi jawaban tadi, waktunya hanya 1,5 menit. Kami persilakan. Menambah jumlah lembaga yang menangani bidang riset, menurut hemat kami nyuwun sewu Pak Yai, menambah juga birokrasi. Bagi Prabowo Sandi, kuncinya adalah di kolaborasi. Kami akan memastikan dunia usaha mendapat insentif jika mereka berinvestasi di research. Kalau mereka berinvestasi di riset, kita akan berikan insentif, baik fiskal maupun non-fiskal. Juga para peneliti di universitas-universitas terbaik kita. Sekarang ini risetnya hasilnya hanya tidak digunakan, malah menumpuk dan mengumpulkan debu. Kita pastikan mereka juga mendapatkan kesejahteraan yang baik dan hasil risetnya bisa dipakai oleh dunia usaha. Pemerintah mestinya juga memfasilitasi bagaimana ekosistem research ini bisa menghasilkan inovasi-inovasi terbaik di bidang sains, teknologi, engineering, arts, dan juga mathematics. Dan saya yakin anak-anak Indonesia itu pintar-pintar sekali. Saya bertemu di 1.500 titik, mereka memancarkan optimisme. Mereka ingin diberikan peluang. Kuncinya adalah peluang untuk mereka maju. Dan kami yakin Indonesia adil makmur bersama Prabowo Sandi. Baik, terima kasih Pak Sandiaga Uno. Langsung. Baik, langsung Terima saya kasih. persilakan Pak Maruf Amin untuk menanggapi, waktunya 1,5 menit. Badan Riset Nasional bukan menambah lembaga, tapi mengefisienkan lembaga. Menyatukan lembaga-lembaga yang ada menjadi satu lembaga yang menangani riset. Karena itu penanganan riset menjadi lebih efektif. Bahwasanya kita juga memang merencanakan untuk mengikut sertakan semua pihak, terutama pemerintah, akademisi, dan DUDI. DUDI itu artinya dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian, maka riset akan semakin berkembang ke depan menjadi satu riset yang bisa membangun Indonesia ke depan. Sekali lagi kita persiapkan untuk 10 years challenge. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Pak Maruf Amin. Mau ditambahkan? Baik. Mohon tenang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Para kandidat wakil presiden baru saja menjawab pertanyaan dari panelis dengan tema pendidikan. Sekarang akan kami lanjutkan kepada pertanyaan dengan tema kesehatan. Saya ambil amplopnya, Bapak-Bapak. Sesuai undian tadi, yang diambil adalah kesehatan, amplop kesehatan C. Ini amplopnya, masih tersegel juga. Saya buka sekarang. Baik. Ya. Masalah mendasar dalam sistem jaminan kesehatan nasional adalah ketimpangan antara tuntutan kualitas layanan yang tinggi dan pembiayaan yang rendah. Apa kebijakan dan strategi yang akan Bapak-bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal? Sesuai giliran, kami persilakan Cawapres nomor 01 Bapak Maruf Amin, waktunya 2 menit. Pemerintah melalui
JKNKIS telah melakukan langkah-langkah besar yang inovatif. Melalui JKNKIS ini, kita telah melakukan upaya asuransi sosial yang besar, bahkan mencapai 215 juta peserta asuransi BPJS, dan ini merupakan asuransi terbesar di dunia. Samping itu juga 96,8 juta daripada peserta itu memperoleh PBI, yaitu penerima biaya iuran dari pemerintah. Dengan demikian maka sebenarnya pemerintah telah melakukan langkah-langkah besar di dalam rangka memberikan pelayanan dengan harga yang murah. Namun sesuai dengan prinsip kami untuk terus melakukan maximize utility, memaksimalkan manfaat atau ta'zim, memperbesar, wa takmilah, menyempurnakan, dan juga menziyadah, menambah manafi' masalih, maka kami akan terus meningkatkan pelayanannya dengan memberikan yaitu pusat-pusat kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan layanan yang lebih baik, dokter yang siap dan melakukan redistribusi tenaga medis, dan juga penyediaan obat yang cukup agar masyarakat tidak kekurangan obat. Dengan demikian kita akan terus meningkatkan pelayanan ke depan terus sehingga pelayanan yang sempurna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan Cawapres 02 untuk menjawab pertanyaan yang sama, waktunya 2 menit. Kisah yang dihadapi Ibu Liz, di mana program pengobatannya harus terhenti karena tidak di-cover oleh BPJS, itu tidak boleh lagi kita tolerir. Indonesia apalagi akan menjadi negara yang ekonominya nomor 5 terbesar di dunia 2045, harus menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakatnya. Kuncinya adalah pembenahan, jangan saling menyalahkan. Saya ingin mengingatkan kita, JKN di bawah Prabowo Sandi akan diteruskan, BPJS akan disempurnakan. Kita panggil aktuaria-aktuaria terbaik dari Hong Kong, putra-putri terbaik bangsa saya pernah ketemu. Kita hitung betul-betul jumlahnya berapa sih yang diperlukan. Karena untuk layanan kesehatan prima, negara tidak boleh absen, negara tidak boleh pelit. Jangan sampai antrian ngekor-ngekor atau juga obat tidak tersedia karena pengelolaan yang belum sempurna. Di bawah Prabowo Sandi, dalam 200 hari pertama, kita cari akar permasalahan, hitung jumlahnya berapa. Kita berikan layanan kesehatan yang prima, obat-obatan yang tersedia. Tenaga medis harus dibayar tepat waktu. Mereka tidak boleh dihutangi, rumah sakit. Jangan sampai layanan kesehatannya turun karena tidak dibayar tepat waktu. BPJS akan lebih baik di bawah Prabowo Sandi karena kita mengerti akar permasalahannya. Kebetulan saya juga latar belakangnya keuangan. Saya melihat bahwa ini adalah tantangan Indonesia untuk maju membangun manusianya. Kita benahi layanan kesehatan, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan kesejahteraan guru, kesejahteraan tenaga medis, dan kita harapkan layanan kesehatan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandiaga Uno. Selanjutnya silakan Pak Maruf Amin menanggapi jawaban tadi. Waktunya 1,5 menit Bapak, dimulai sejak Bapak berbicara. Di samping pelayanan yang sifatnya kuratif, pengobatan, mengenai akses kesehatan bagi seluruh warga, dan perbaikan pelayanan kesehatan baik yang sifatnya fasilitas kesehatan
tenaga medis, dan obat-obatan, kami juga akan mendorong upaya yang bersifat preventif dan promotif melalui Germas, Gerakan Masyarakat Sehat, melalui PIS-PK, yaitu Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, dan juga mendorong untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang menimbulkan kurang sehat. Demikian juga dengan KIA, yaitu kesehatan ibu dan anak, terutama untuk mencegah terjadinya stunting yang oleh pemerintah Jokowi JK telah diturunkan sampai 7%, dan kami berjanji akan menurunkan dalam 5 tahun yang akan datang sampai 10%, sehingga sampai pada titik 20% minimal. Karena itu melalui upaya-upaya preventif promotif itu kita harapkan maka jumlah orang yang sakit semakin berkurang dengan adanya kedua hal tersebut. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berikutnya saya persilakan Pak Sandiaga Uno menanggapi 1,5 menit, Bapak. Silakan. Kami juga akan membenahi sistem rujukan. Kami pasti melihat bahwa pola rujukan yang lebih mengutamakan layanan kesehatan masyarakat agar mereka tidak menunggu berjam-jam di rumah sakit karena sistem rujukannya berbelit-belit. Kami melihat bahwa tugas pemerintah juga adalah menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mencegah promotif preventif yang kami sebut sebagai gerakan 22 menit tiap hari berolahraga. Saya alhamdulillah menjalankannya setiap hari dan saya melihat bagaimana dampaknya positif terhadap pengurangan biaya kesehatan. Kami meyakini kalau generasi muda, ibu-ibu, perempuan hebat, perempuan mandiri yang terlibat di posyandu juga ditambah anggaran dan kesejahteraannya, mereka bisa menurunkan angka kematian ibu yang sekarang masih ada di atas tingkat 300. Kami juga yakin gizi anak-anak juga akan lebih baik kalau kita berikan sebuah program yang sinergi antara sistem pendidikan di mana TK dan SD menyediakan susu atau tablet susu dan juga kacang hijau seperti di Jakarta yang kami jalankan sehingga permasalahan stunting bisa kita turunkan semakin cepat untuk masa depan Indonesia menang. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Sandiaga Uno. Dan 2 pertanyaan panelis masing-masing untuk topik pendidikan dan kesehatan sudah dijawab oleh kedua kandidat wakil presiden. Kita juga sudah menyaksikan bagaimana mereka saling menanggapi jawaban masing-masing. Dan selanjutnya, di sesi selanjutnya debat akan dipandu oleh rekan saya Alvito. Baik, sesi selanjutnya topik yang akan dibahas adalah ketenagakerjaan dan sosial budaya. Ya. Jadi kita tetap ada di sini saja, jangan kemana-mana, kami akan kembali.